Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur 111 ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari Mazmur bacaan kita pada malam hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap umatnya. Pemazmur hendak mensyukuri akan berbagai hal baik yang terjadi dalam kehidupannya. Bahwa dia melihat bahwa begitu banyak perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, bahwa begitu banyak hal luar biasa yang ia alami, yang ia hadapi. Itu semua dia yakini dan ia imani. Itu semua karena Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupannya. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, pertanyaan bagi setiap kita, sudahkah kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib? Ataukah ketika kita hadir, kita masih bernafas, kita masih hidup pada hari ini, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita menganggap itu sebagai suatu hal yang tidak patutnya kita syukuri, karena itu adalah hal yang biasa. Tapi ingatkah kita bahwa ada begitu banyak orang yang akhirnya harus kehilangan nafas kehidupannya dan berakhir pada sebuah kematian. Karena Tuhan sudah tidak lagi memberikan kesempatan pada orang-orang tersebut untuk merasakan kehidupan. Bukan berarti Tuhan tidak menyayangi mereka, tapi waktu Tuhan sudah mengakhiri kehidupan mereka. Tuhan sudah tidak lagi memberikan kesempatan bagi setiap mereka untuk merasakan nafas kehidupan. Dan bagi setiap kita yang hingga saat ini masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih bisa menyaksikan akan renungan malam pada malam hari ini, itu berarti setiap kita masih dianugerahkan akan nafas kehidupan. Ketika ditanya saya secara pribadi, sebuah ritus apa, sebuah rutinitas apa yang paling saya syukuri dalam setiap hari saya, dalam setiap langkah kehidupan saya. Dengan sadar, dengan sangat lantang saya mau berkata bahwa saya mau mensyukuri setiap hembusan nafas yang masih Tuhan percayakan bagi setiap saya. Bagi saya, bagi keluarga saya, bagi orang-orang terdekat saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mensyukuri bahwa Tuhan masih mengizinkan saya, masih memberikan saya kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan. Dan bagi saya itu adalah syukur terbesar yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Karena tanpa nafas kehidupan ini,
tanpa apa yang bisa saya rasakan, saya yakin tidak ada orang yang bisa memberikan nafas kehidupan bagi setiap kita secara cuma-cuma. Bahkan ketika kita menghirup oksigen di rumah sakit sekalipun, itu semua hanya alat bantu yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Dan ketika Tuhan mau memanggilnya, alat-alat tersebut pun tidak kemudian bisa berperan besar. Karena hanya Tuhanlah yang mampu melakukan segala perbuatan ajaib, termasuk memberikan nafas kehidupan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah syukur tadi, di tengah apa yang harus kita syukuri, seperti halnya pemazmur yang bersyukur atas perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita, maka selain kita mengucapkan kata syukur, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu menyatakan kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan, yaitu melakukan segala titah-titah atau apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Mewujudkan syukur itu berarti kita memberikan diri kita sebagai syukur terbaik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Sebuah lagu rohani kontemporer yang begitu menyentuh hidup saya berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang memberikan segala sesuatu. Tapi apa yang bisa kita balas dalam setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan? Dengan apa kita bisa membalas segala kebaikan Tuhan yang setia, yang menyayangi kehidupan kita, yang menjadi harapan dan kekuatan kita, selain melakukan apa yang Ia kehendaki? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Segenap hatiku memuliakan nama-Mu. Segenap tingkah lakuku itu pun juga hendaknya memuliakan nama Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, syukuri kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, itu berarti kita takut akan Dia. Kita takut ketika kita tidak melakukan apa yang Ia kehendaki. Dan semua orang yang berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ketika kita melakukan apa yang Kristus kehendaki, maka kita sedang memiliki sesuatu untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan lewat setiap langkah kehidupan kita yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka puji-pujian kepada Tuhan akan senantiasa digaungkan lewat kehidupan yang berkenan kepadanya. Mari bersama puji agungkan namanya lewat setiap langkah kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita menjalani kehidupan untuk senantiasa melakukan apa yang Kristus kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan apapun alasan kami bersyukur, kami mau senantiasa melakukan syukur kami dengan menjadi orang-orang yang berkenan di hadirat-Mu. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan beristirahat. Berkati setiap kami agar kami boleh senantiasa dikuatkan, kami boleh senantiasa diberkati untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup dan berdoa dan bersyukur. Amin.